Ya, temanya kita ini All Souls Day ya, All Souls Day. Sebetulnya yang lebih tepat itu All Saints Day. Ini hari ini nih All Saints Day ya. Itu kan kemarin itu kan Reformasi or Halloween. Halloween. By the way, so Halloween itu originally itu Kristen deh sebetulnya itu. Hello itu kan ini ya. Hallowed be thy name, sudah tahu dong istilah itu kan. Hallowed itu maksudnya kudus gitu. Terus jadi Halloween. Benar-benar dari tradisi Kristen, tapi pelan-pelan jadi horor dan nggak ada kaitannya sama Kristen deh, so itu very sad itu. Maksudnya nggak tahu lagi, tinggal strukturnya nggak jelas sama sekali. So kalau kemarin tuh Halloween ini ya, maksudnya dalam tradisi Kristen, terus kemudian hari reformasi. Hari reformasi itu terjadi pada Halloween kan memang gitu. Terus kemudian 1 Novembernya itu adalah ini Feast of All Saints ya. Baru tanggal 2-nya itu All Souls ya, All Souls. Jadi kalau All Saints itu adalah mengenang ini ya, itu kan hari semua orang kudus gitu kan, All Saints. Kalau All Souls itu ya nggak harus cuma Santo Santa, tapi semua jiwa yang sudah departed ya di dalam Tuhan gitu. So All Souls itu. Ya kita waktu bicara ini di dalam perspektif teologi reform, mungkin sudah bisa, ini kan kayak gini kan sebetulnya hari raya Katolik gitu ya, All Saints apalagi hari ini gitu ya. Kita kan konsepnya sederhana, bagi kita kan semua orang percaya itu orang kudus. Kalau kita baca di dalam surat Korintus, itu Paulus menyebut orang-orang Korintus yang bukan nggak punya kelemahan ya, kelemahannya nggak tanggung-tanggung, tapi tetap disebut sebagai orang kudus. So kita nggak mengikuti pandangan ini ya Pak, pembedaan ada orang Kristen biasa-biasa saja, terus ada santo dan santa gitu ya. Kita kan nggak mengerti seperti itu, tapi kita percaya semua orang Kristen, orang yang percaya, orang pilihan itu adalah orang-orang kudus despite segala kekurangan ya. So lagi pula juga waktu kita membicarakan tentang All Saints termasuk juga All Souls itu ya, biasanya kalau di dalam pemahaman Katolik kan very much related dengan ide purgatory, which kita juga nggak believe itu gitu ya. Purgatory orang yang maksudnya di dalam periode antara gitu ya, intermediate state yang sebelum ke sorga dikuduskan dulu lagi di purgatory, itu kan bukan kepercayaan Protestan anyway. So mungkin ya ada kesulitan ya saya waktu membahas tema seperti ini, tapi saya sih sederhana, saya mau balik ini kepada Alkitab begitu saja gitu ya. Kita membahas dari perspektif Alkitab apa yang kita bisa mengerti tentang orang-orang yang sudah meninggal itu ya. Bagaimana kita memosisikan mereka. Jürgen Moltmann ini ya salah seorang teolog yang cukup populer di dalam ini ya, after post war ini. Dia pernah mengatakan bahwa spiritualitas Kristen Barat itu ya khususnya, nah, ini saya pikir bukan cuma Barat sih ya, tapi juga bisa general gitu. Ada kecenderungan total disconnect dengan orang-orang yang sudah meninggal, gitu. Total disconnect ya. Terus ya ada ayat Alkitab dan sebagainya, apa hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal dan sebagainya, ada ayat kayak gitu ya saya. Apa urusannya dan sebagainya. Sementara di dalam ya spiritualitas orang-orang timur gitu ya masih ada kaitan dengan orang yang sudah meninggal ya. Nggak harus panggil arwah sih by the way gitu kan ya. Tapi masih seperti ada kaitan gitu ya. Ada satu ini ya kritik yang mungkin saudara dan saya juga boleh reflect kali ya, itu orang-orang yang diinjili dari latar belakang agama lain, terus mereka diajak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Salah satu ketakutannya adalah ntar kalau saya percaya gitu ya, ini pasti kuburan saya nggak dirumat gitu sama orang Kristen, karena orang Kristen nggak peduli sama ini orang yang sudah mati gitu ya. Sudah mati ya sudah mati, kita urusan sama orang yang hidup gitu ya. Wah, secara prinsipnya ada bener ya saya, tapi yang nggak harus dihayati ekstrim kayak begitu lah saya. Nggak harus, kita bukan berarti harus punya meja sembayangan, ya memang enggak gitu ya. Tapi lawannya itu sisi satunya kan bukan berarti terus nggak mau tahu sama sekali dengan ini ya Pak. Orang yang sudah meninggal dianggap sudah nggak ada ingatannya lagi, kita sudah selesai ya, sudah kelar dengan mereka gitu misalnya ya. So kita melihat di sini tentang posisi orang-orang yang sudah meninggal ini, the departed souls itu gimana sih kita menempatkannya, posisinya, memosisikannya itu di mana gitu. Tentu ada dua macam ekstrem di sini ya. Ekstrem satu adalah meja sembayangan itu tadi gitu maksudnya ya, or termasuk mungkin versi Kristen.
menyembah orang-orang kudus gitu, atau menyembah orang-orang yang ini nenek moyang dan sebagainya, itu satu ekstrim gitu ya. Jadi kita nggak mungkin ke sana. Tapi ekstrim yang lain adalah ya itu sama sekali melupakan mereka yang sudah tidak bersama kita gitu. Sekali lagi ya saya, ekstrim satu adalah menyembah gitu ya, meja sembayangan or whatever lah ini apa variasinya. Variasi satu lagi adalah ya sudah dong, sudah selesai, nggak ada urusannya lagi, itu belong to the past ya. Saya banyak urusan sekarang, mesti mendidik anak, ada suami dan sebagainya, ngapain lagi mikirin orang-orang ini, mereka sudah bahagia, saya yang sengsara sekarang di sini, ya sudah dong, mau apa lagi, sudah selesai kok urusannya gitu. Another extreme deh. Dan pertanyaannya adalah apakah itu ajaran Alkitab gitu. Nah, saya ekstrim ini, saya assume saudara bukan yang ini ya, atau kalau saudara yang ini juga gitu. Saya asumsi saudara bukan yang ini, bukan yang apa ini menyembah orang-orang kudus, tapi yang model kayak gini kayaknya kan lumayan kan, model kayak gini di dalam kekristenan tuh lumayan kayaknya loh. Orang yang sudah nggak mau tahu lagi sama sekali gitu ya. So pertanyaannya sekali lagi ya, model yang ini ya, ini ajaran Alkitab bukan ya gitu. Maksudnya Alkitab mengatakan seperti itu kayak gitu. Apa artinya ya saya waktu kita mengatakan communion of saints ya, yang memang kalau di dalam pengertian Katolik itu very much loaded dengan communion of saints, persekutuan dengan orang-orang kudus ya, orang-orang kudus in their sense ya, betul sih ya. Tapi apakah kita dari perspektif Protestan tuh mengatakan communion of saints, persekutuan orang-orang kudus itu hanya orang-orang kudus yang ada di dalam dunia gitu maksudnya? Pertanyaannya ya, waktu kita bilang persekutuan orang-orang kudus itu nggak termasuk persekutuan dengan Abraham, Yakub, Ishak dan sebagainya. Itu mereka persekutuan orang kudus grup A, kita yang grup B gitu, atau gimana ya? Grup H, grup heavenly ya, ini grup E, grup earth gitu. Atau gimana ya pengertiannya gitu. Kan kita ngomongin ini setiap minggu loh saya, aku percaya ya persekutuan orang-orang kudus ya. Lalu waktu saudara perjamuan kudus ya, itu saudara sebetulnya sedang bersekutu ada dengan orang di Kelapa Gading yang ada di gereja kita, atau kita bersekutu dengan orang yang di luar sana itu ya, sejauh mereka adalah orang pilihan. Lalu pertanyaan berikutnya, apa kita juga bersekutu dengan orang-orang pilihan yang ada di sorga ya? Ada nggak persekutuan itu ya, waktu kita perjamuan kudus? Atau nggak ada gitu? Ini kan pertanyaannya saudara perlu jawab kan gitu. Harusnya sih cukup jelas ya jawabannya gitu. Gimana saya? Kalau waktu perjamuan kudus, saudara sedang bersekutu dengan orang-orang yang ada di sorga. Ada nggak persekutuan itu? Iya ada dong ya. Loh, kok ada jadi gimana? Ya berarti kita mesti ngomongin ini soalnya karena ada kan ya. Benar sih ada, jawaban saudara betul, ada gitu. Nggak mungkin kita exclude mereka nggak diekskomunikasi ya soalnya. Gila, orang di sorga diekskomunikasi. Saudara dan saya yang boleh berbagian persekutuan orang di sorga diekskomunikasi, gila ide ini gitu kan. Kalau mereka nggak diekskomunikasi ya berarti kita in full communion dengan mereka. Iya dong. Mereka in communion dengan kita in communion dengan mereka. Waktu kita perjamuan kudus. Gitu. Dan itu betul saya, karena dalam konsep reform kan kita mengikuti Johannes Calvin ya. Waktu kita perjamuan kudus itu kan kita diangkat ke sorga ya, secara mistis gitu. Kan Kristus ada di sorga, lalu kita dibawa ke sana gitu. Nah itu berarti ada persekutuan dengan orang yang ada di sorga gitu. So, nah pertanyaannya bagaimana dengan keseharian gitu kan ya? Bagaimana dengan keseharian? Tempatnya ini di mana? Of course kita nggak bilang di dalam keseharian itu seperti kayak perjamuan kudus. Sama saja, perjamuan kudus nggak perjamuan kudus, always di dalam keadaan di sorga terus. Enggak loh, saya nggak ada ya ajaran kayak begitu di dalam teologi reform. Tetapi bagaimana kita menempatkan ini, orang-orang kudus ini, ya, orang-orang yang sudah departed, ya, orang-orang yang percaya, yang mendahului kita, yang sudah bersama dengan Kristus di sorga, itu posisinya mereka itu di mana sebetulnya itu di dalam kehidupan kita. Kita membaca Ibrani pasal ke-12 ya. Ibrani pasal ke-12. Nah, kalau sudah melihat Ibrani pasal 11 itu ini ya, saksi-saksi iman yang terkenal itu ya, ini saksi-saksi iman, saudara saya assume itu kan pasal yang panjang ya, itu daftarnya panjang sekali. Mulai dari alam semesta yang dijadikan oleh firman Allah, terus kemudian Habel, terus kemudian Henoch ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan pasal 11 ya. Lalu terus kemudian kita membaca pasal 12 ya, ayat 1 dan seterusnya. Pasal 12 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya saksi-saksi iman itu ya di pasal 11 itu ya maksudnya. Saksi itu bagaikan awan yang mengelilingi kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah
di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu lawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, alam perlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi kamu anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, sampai di situ ya, saudara bisa lanjutkan pembacaannya. So, saudara melihat di sini ya, ini menarik ayat 1 ini ya, termasuk metafor ya, dengan menggunakan awan di sini ya. Pertama dikatakan mereka itu ya adalah saksi ya. Istilah saksi ini kan luas ya, soal pengertiannya gitu ya. Saksi by the way, soal ini dalam bahasa aslinya, saksi di sini ini martir ya, bahasa aslinya gitu, martir. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menderita karena Kristus. Jadi waktu di sini dikatakan martir ya di situ, meskipun nggak harus martir di dalam pengertian martir dalam pengertian sempit, dalam arti matinya itu dianiaya gitu ya, dipersecuted sampai mati gitu ya, atau disalib seperti Yesus Kristus, nggak harus ya. By the way, Henokh itu kan terangkat ke sorga ya. So, Henokh itu kan bukan mati seperti yang lain dianiaya begitu ya. Tapi Henokh juga adalah martir, dia adalah saksi ya. Saksi karena penderitaan yang harus dialami oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Intinya di sini ya, whether mereka ini matinya martir di dalam pengertian yang sempit, dianiaya, dibunuh atau tidak, karena nggak semuanya dibunuh juga gitu ya. Mereka ini adalah saksi penderitaan gitu. So sekali lagi ya, kalau kita merenungkan orang-orang yang the departed soul yang sudah mendahului kita ya, menurut ayat ini yang harusnya kita pikirkan itu adalah jalan hidup mereka sebagai saksi penderitaan itu. Kalau kita nggak merenungkan bagian ini ya, by the way, kita bisa nggak harus merenungkan bagian ini sih. Kita bisa mengenang papa, mama ya, dan wah papa saya itu lumayan sukses ya. Dia bisnisnya itu oke banget gitu. Saudara mengenang bisnisnya gitu maksudnya. Saudara mengenang how important he atau she was gitu. Papa saya dulu, mama saya itu kenal loh sama presiden siapa, Soeharto gitu misalnya ya, ada fotonya dan sebagainya. Itu yang saudara kenang gitu. Dipasang di ini ya, di ruang tamu gitu, supaya tahu dari keturunan orang yang cukup dekat dengan keluarga kerajaan gitu misalnya gitu. Ada macam-macam story saudara waktu kita menceritakan orang tua kita kan ya, ada macam-macam gitu. Saudara bisa menceritakan juga, oh papa saya itu suka tolong orang miskin, nggak harus jelek kan, dia kayak gini kan ya. Papa saya itu orang yang peduli terhadap orang miskin gitu. Ya oke, itu one thing saya. Tapi kalau menurut Ibrani 12 ayat 1 ya, itu yang harusnya dikenang itu adalah mereka sebagai saksi penderitaan. Ini loh, bagaimana memosisikan orang-orang yang sudah lewat ini ya, yang sudah pergi kepada Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan, mari mengenang mereka, melihat mereka sebagai saksi penderitaan. Seperti Kristus ya. Karena waktu kita keluar daripada view ini ya, kita langsung diisi dengan worldview yang lain gitu. Dengan worldview, dengan cara pandang dunia yang lain ya, yang celaka itu ini ya, saya apa? Hopefully nggak terjadi ya, tapi kalau terjadi saudara harus bertobat. Orang yang banding papanya dengan suaminya gitu. Mungkin papanya positif gitu ya. Terus dia memproyeksikan pikiran papanya itu kepada suaminya gitu. Kok suami saya nggak bisa seperti papa saya dulu? Ya jelas nggak bisa loh, saya orang lain kok gimana sih? Lalu saudara harap di dalam keadaan yang ideal itu ya, saudara. Itu positif ya by the way ya. Kalau saudari anak perempuan terus bangga sama papanya kan positif ya. I want to marry someone yang seperti papa saya. Bagus ya, berarti saudara bukan dari keluarga broken home dong, ya. Ya kan? Saudara ada kebanggaan gitu ya. Tapi memproyeksikan ini ya di dalam diri suami ini ya kacau saya, karena ini pribadi yang lain dan biasanya diproyeksikan tuh cerita apa ya sebetulnya gitu. Itu loh pertanyaannya ya. Cerita apa yang diproyeksikan? Kalau menurut Alkitab, saya Ibrani 12 ini mengatakan yang seharusnya ya kita renungkan, kita hayati itu adalah kehidupan mereka sebagai saksi penderitaan Kristus.
nggak lepas daripada pasal 11 itu gitu ya. Martir ya, orang-orang yang setia kepada Tuhan dan karena itu mereka menderita. Dan ini menolong kita ya untuk juga menjadi saksi. Itu artinya gitu ya. Ini urusannya adalah encouragement untuk menjadi saksi ya. Mengenang mereka the departed soul itu sebagai orang-orang yang sudah mengikut Kristus dan karena itu mereka menderita supaya kita ya di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama itu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita ya. Saudara perhatikan ya. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau kita merenungkan the departed soul ya, mereka sebagai saksi penderitaan Kristus ya, seharusnya efeknya ya di dalam kehidupan kita itu jadi lebih eager, lebih bersungguh-sungguh untuk menanggalkan beban dosa yang sangat merintangi kita. Jadi membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih kudus sebetulnya gitu ya. Dengan merenungkan mereka. Tapi kalau saudara merenungkan bagian-bagian yang lain ya, waduh saya nggak tahu lah, itu ceritanya jadi cerita apa saya nggak tahu gitu. Ntar akhirnya malah jadi ribut sama suami gitu ya, ujung-ujungnya jadi ke sana gitu. Gara-gara merenungkan ini, merenungkan orang yang sudah berangkat mendahului kita, atau mungkin bahkan masih hidup juga gitu. Let's say kita perluas ya pembicaraannya gitu. Sekali lagi ya, bagaimana kita melihat orang-orang yang mendahului kita itu sangat menentukan gitu. Implikasinya terus kemana gitu setelah itu. Kalau menurut penulis surat Ibrani ini ya, waktu kita melihat mereka sebagai saksi, kita harusnya itu ter-encourage, terdorong untuk mendanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. Istilah merintangi ya itu saya di sini, istilah merintangi. Euperispatos ya, itu di dalam bahasa Yunani itu juga bisa diterjemahkan yang easily distracting kita gitu. Yang gampang mengalihkan perhatian gitu. Saudara tahu ini kan metafornya kan metafor perlombaan kan ya. Orang kalau lari itu nggak bisa ada distraction loh saya. Dia terus kemudian ada temannya halo gitu misalnya, hey halo gitu misalnya, ya sudah pasti kalah lah kayak gitu itu. Halo terus dia berhenti selfie dulu lagi dan sebagainya, sudah pasti kalah gitu. Nah di dalam kehidupan rohani juga ada model-model kayak begini sih, model-model yang merintangi ya, distracting gitu. Waktu saudara mengisi kehidupan kita dengan narasi-narasi yang keliru, termasuk dari nenek moyang kita ya, kebanggaan-kebanggaan yang kacau, itu distracting actually gitu. Itu nggak membawa kita untuk menanggalkan beban dan ini semua beban dan dosa. Saudara tahu orang lari kan nggak bisa bawa beban ya, kalau dia bawa beban, bawa koper lah, bawa apa gitu. Ya nggak bisa lari dengan benar gitu. So gambaran ini kan memang gambaran pertandingan di sini metafornya itu. Jangan terdistracted gitu. Dia harus fokus ya. Ini perjalanan ini kemana sebetulnya gitu. Sudah hidup di dalam dunia ini ya. Memang terus terang itu salah satu kesusahannya itu ya. Adalah kita itu nggak bisa selalu fokus ya. Gitu. Ya kalau kita sadar dengan kedagingan kita ya itu membebani loh, betul-betul membebani. Ya. Saya percaya saudara ada saat-saat di mana saudara ini ya, itu biasanya waktu ya, saat-saat kebaktian yang sangat diberkati gitu atau saat di mana saudara bisa doa sampai khusyuk sekali ya. Kita merasa seperti hidup itu kita jelas, hidup ini sebetulnya untuk apa kita jelas gitu. Hidup untuk Tuhan. Tapi terus kemudian besoknya ya mulai turun lagi gitu kan ya. Voltage-nya mulai turun lagi, kita mulai tertarik dengan yang bukan-bukan lagi gitu ya. Kita mulai rasa kosong kalau nggak ada ini, nggak ada itu dan sebagainya. Padahal Yesus Kristus selalu cukup gitu. Nah ini loh saya pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Ini mendistraksi kita dari perlombaan gitu. Saya bukan mengatakan saudara realistically bisa high voltage terus. Mungkin juga bisa kalau ajaran perfeksionis kayak begini bisa melelahkan kali ya saudara. Saya nggak mau mengatakan kepada saudara itu orang Kristen nggak boleh sama sekali punya pengalaman yang nggak high voltage karena itu bisa bahaya ya gambaran seperti ini. Realitanya kan memang seperti itu saya. Realita di dalam kehidupan kita kadang-kadang ini ya Pak sungguh-sungguh gitu terbakar untuk Tuhan. Tapi ada saat-saat di mana kita ya rada lethargic gitu. Maksudnya jadi kehidupan ini ya. Terus kita mulai menginginkan yang bukan-bukan gitu. Yang sebetulnya yaitu ini namanya distraction gitu. Pengalih perhatian ya. Akhirnya kita nggak fokus lagi ya. Gak fokus lagi di dalam kita mendidik anak juga jadi lain gitu ya, ceritanya jadi lain gitu. Waktu kita melihat suami, waktu kita melihat gereja, waktu kita melihat banyak jadi lain, view-nya jadi lain gitu. Nah itu merintangi di sini dikatakan. Dan salah satunya adalah ya renungkanlah orang-orang yang sudah mendahului kita sebagai saksi penderitaan. Menarik saya waktu di sini pakai istilah awan yang mengelilingi kita. Sudah tahu awan gitu ya, awan. Awan itu ada di mana?
ya ada di atas gitu ya. Awan kalau di dalam pengertian Alkitab, awan itu adalah ini apa? Awan itu menyatakan spiritual realm gitu. Bukan cuma ngomongin, bukan cuma Alkitab nggak tertarik ngomongin awan sebagai cuaca gitu misalnya ya. Ini nggak ngomongin mendung atau apa, atau matahari bersinar atau mau hujan. Nggak tertarik Alkitab ngomongin itu. Waktu Alkitab bicara awan, ini berarti dibawa kepada spiritual realm. Karena ada di atasnya awan, itu adalah ya itu langit, tempat di mana Tuhan berada gitu, di dalam kosmologi pada saat itu ya gitu. So waktu Alkitab pakai istilah di sini banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita ya. Ini bicara tentang heavenly realm sebetulnya kan. Memang kan departed souls kan ini ya. Mereka kan memang di sorga gitu. Makanya digambarkan seperti awan. Poinnya apa sih? Poinnya kita nggak bisa melihat mereka dari earthly perspektif gitu. Kalau kita melihat mereka dari perspektif dunia, apalagi duniawi, ya sudahlah, kita nggak ngerti apa-apa ini ya. Ada orang ini apa bernostalgia tentang orang-orang yang sudah meninggal ya, itu apa kacamatanya atau apa. By the way, saya juga ada sih simpan kacamata papa saya gitu ya, atau ringkasan khotbahnya gitu ya. Boleh saja kayak gitu, tapi setelah waktu saudara simpan itu terus saudara apa gitu ya, dengan itu apa gitu. Apa yang kita kenang tentang mereka gitu. Kita bisa mengenang mereka tentang ini apa itu ranjang yang pernah dipakai lah itu, gebukan ranjangnya dan sebagainya. Terus so what gitu loh, sudah. Maksudnya setelah itu apa gitu. Ya itu cuma sentimental saja gitu maksudnya. Terus lalu gitu. Kita nangis-nangis sendiri ya, terkenal dengan ini apa orang yang mendahului kita. Kalau Alkitab bilangnya mereka ini bagikan awan, maksudnya sudah ditarik ke atas gitu ya. Lihatlah kehidupan rohani mereka, maksudnya gitu. Dan waktu dikatakan di sini bagikan awan yang mengelilingi kita. Nah, ini menarik gambaran ini ya. Ini kayak orang perlombaan, meskipun di dalam komentar bisa ada perdebatan ya, tapi saya nggak mau bawa saudara ke sana karena terlalu rumit, kita yang sederhana saja ya. Itu ada salah satu kemungkinan ya, maksudnya penafsiran bahwa ini adalah orang yang lari kan ya, orang lari bentuknya kan itu loh, saya kayak amfiteater, saudara tahu kan ya, bisa bayangin nggak itu ya? Itu ada penonton, saudara pernah lihat kan film Gladiator atau apa gitu kan, itu kan dikelilingi gini kan ya, terus orangnya lari gitu kan ya, whether lari atau lari pakai kuda atau apa kan, puter kayak gitu kan ya, terus ini dikelilingi gitu. Nah, berarti mereka ini posisinya itu sebagai penonton itu saya pakai istilah yang ini ya, agak bebas ya, cheerleader gitu. Tahu saya? Ayo gitu ya maksudnya. Maksudnya menguatkan kita supaya kita larinya benar gitu ya. Bukan untuk mendistraksi ya, bukan gitu. Tapi untuk memberikan semangat kepada saudara dan saya. Ini fungsinya the departed soul ya. Kalau menurut Ibrani 12 ayat 1. Dan bukan di dalam pertandingan dunia karena mereka ada di sorga kan ya, makanya dipakai istilah awan gitu. Mereka menguatkan saudara dan saya dengan ini, dengan apa prinsip-prinsip sorgawi, bukan prinsip apa duniawi gitu. Ayo kerja lebih banyak supaya uangmu lebih banyak, lebih tabunganmu lebih banyak, dan jangan lupa asuransi dan sebagainya. Bukan, nggak ada urusan sama ini gitu. Mereka bukan cheerleading urusan kayak begini-begini, bukan gitu. Tapi membawa saudara untuk menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan. Saudara nggak bisa mengelak daripada perlombaan ini. Ya nggak mau ikut perlombaan ini, nggak mau lari, ya berarti dia bukan Kristen. Sudah sederhana begitu saja gitu. Enggak, saya capek ikut perlombaan. Saya mau hidup ini menikmati suasana yang nyaman. Lagian saya sudah umur segini. Ya sudah, berarti saudara pergi aja dari kekristenan gitu. Nggak ada perlombaan yang berhenti, itu nggak ada. As long as we are on earth, kita masih running, masih gitu. Selama kita masih di dalam dunia, perlombaan ini belum selesai, belum. Saudara jangan ngaso itu berarti mundur gitu. Kalau di dalam Ibrani ada peringatan keras sekali ya tentang kemurtadan gitu. Kemurtadan, orang yang tadinya mengecap ya, seperti kayak mengetahui kasih karunia, tapi terus kemudian hilang aja bagaimana, nggak tahu di mana mereka ini gitu ya. Mereka nggak mengikuti lagi perlombaan. Ya kita sebagai manusia, apalagi saudara juga ini ibu-ibu perempuan, pasti ada saat di mana kita merasa seperti kayak, aduh kapan semua ini berakhir gitu ya. Kita kepingin ketemu Tuhan gitu ya. Terus saudara jaga ini anak-anak, kok nggak selesai-selesai ya urusannya sama anak ini ya. Saya pikir sudah umur segini harusnya bukannya sudah selesai ya pergumulannya ya, saya bisa ngasuh sedikit. Ini kok terus ya, dan saya kayaknya nggak selesai-selesai ya ngurusin anak ini dan sebagainya dan seterusnya. Kita bisa ini saya tergoda untuk berhenti berlomba gitu. Bagian yang membawa kita kepada perjumpaan dengan Yesus Kristus ya ini. Dengan tekun ya. Berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan
bagi kita. Ya ini memang sudah naturnya orang Kristen, natur daripada orang Kristen. Memang diwajibkan seperti itu. Ada endurance ya. Endurance itu ya ketekunan ya. Endure. Ada determinasi untuk mencapai garis finish. Di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, sekali lagi, jadi fungsi daripada departed souls ya, orang-orang yang sudah berangkat duluan ya, ketemu Tuhan, itu ternyata bukan totally disconnected ya. Dan ini saudara mau Protestan lah, mau Katolik, mau Eastern Orthodox, gak penting, pokoknya Alkitab ngomong seperti ini gitu ya. Alkitab mengajarkan seperti ini. Mereka ini adalah saksi, ya, saksi penderitaan, to be precise, seperti awan, bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya, memberikan kepada kita dorongan supaya kita menanggalkan semua beban dosa yang mendistraksi kita, merintangi kita, sehingga kita bisa berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang memang belum selesai dan diwajibkan bagi kita. Kalau waktunya sudah selesai, kalau kita sudah sampai garis finish ya, Tuhan tuh nggak akan lupa check out saudara, itu nggak mungkin lah Tuhan tuh lupa gitu. Kita sudah sampai garis finish terus dibiarin 3 tahun gitu ya. Tuhan lupa gitu, nggak ada loh, saya cerita kayak begitu nggak pernah ada. Kalau sudah sampai garis finish ya sudah selesai. Tuhan akan langsung check out, kita langsung ditarik pasti gitu ya. Kita akan bersama dengan mereka juga menjadi saksi penderitaan juga gitu. Awan yang mengelilingi yang lain yang masih ada di dalam dunia gitu kan ya. Nah, yang menarik saya waktu kita bicara tentang peran orang-orang kudus ya, peran the departed soul yang di dalam ayat 1 ya. Ayat 2 ya, nggak harus surprising saudara, dan ini ya ini Alkitab gitu. Dan kita harusnya mengikuti ini ya. Perhatikan ya saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Beres kan ya saudara? Saudara bicara tentang orang kudus, tapi terus kemudian marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nggak ada kalimat ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan orang-orang kudus itu. Nggak ada saudara, nggak ada. Apalagi marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada saksi-saksi yang bagaikan awan itu. Nggak ada, saudara, bisa kesandung kalau kita melihat mereka gitu ya. Karena mereka akan mengelilingi. Saudara lari on track dong, lihat ini dong, lihat apa itu jalur saudara gitu. Mana bisa lihat gini Pak, siapa yang foto saya gitu ya. Siapa yang lagi buka Instagram live di sini gitu ya, yang menyaksikan ini. Nggak ada, saudara akan fokus dengan perjalanan perlombaan itu sendiri. Dan kalau ada fokus di sini ya, fokusnya itu adalah tertuju kepada Yesus. Ini menarik ya saudara, bagi saya ini sangat menarik. Waktu dikatakan marilah kita melakukannya. Melakukan apa saudara? Melakukan semua yang di ayat 1 tadi loh saudara. Melakukan perlombaan dengan tekun dan sebagainya, yang juga menempatkan banyak saksi itu bagaikan awan, membiarkan mereka itu menguatkan kita ya, supaya kita bisa menanggalkan semua beban dosa dan sebagainya. Itu semua, melakukan itu semua maksudnya. Melakukan itu semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan Yesus plus orang-orang kudus ya, fokusnya cuma satu yaitu Yesus Kristus. Tetapi sudah perhatikan ya, waktu mata kita tertuju kepada Yesus itu bukan berarti ya totally disconnected dengan semua the departed soul. Nah, nanggap saya poin ini. Ekstrem 1 adalah Yesus plus ya, ekstrem 1 Yesus plus orang-orang kudus. Itu ekstrem 1. Ekstrem 2 adalah mata tertuju kepada Yesus, tapi Yesus kacamata kuda saya. Lalu terus kemudian semua yang lain nggak ada. Yang tadi awan-awan itu peduli amat lah, saya nggak mau tahu dengan mereka gitu. Ini ekstrem yang lain lagi, ekstrem yang lain. Itu istilah solus Christus ya, itu istilah sola scriptura, solus Christus, Kristus saja, Christ alone. Jangan pernah dimengerti di dalam pengertian kacamata kuda. Saya sudah pernah khotbah ini lama sekali waktu saya masih muda. Ini ya, itu sudah tahu bedanya kacamata kuda sama fokus ya? Tak tahu nggak bedanya? Kacamata kuda itu ya, itu seperti kayak saudara kalau pakai kamera itu saudara zoom gitu ya. Misalnya saya foto ini ya, saya bisa foto ini zoom gitu. Waktu saya zoom ini kelihatannya cuma ini tok gitu. Ini berarti view kacamata kuda, saya cuma lihat ini, nangkep nggak saya? Tapi yang dinamakan fokus kan bukan itu ya. Saudara tahu nggak? Fokus itu ya, saudara foto ini, jangan nggak ada fokus di situ. Saudara foto ini ya, saudara foto dari sini, ini lihat frame-nya sampai sini, sampai situ, sampai sini. Terus fokusnya mimbar gitu kan. Kan saudara masih bisa lihat ini dan sebagainya. Ini kan ada, semua yang lain kan ada ya mengelilingi gitu. Tapi fokusnya mimbar. Nah, maksudnya ini namanya fokus gitu. Bukan zoom. Kalau zoom itu benar-benar cuma mimbar doang. Saudara nggak tahu apa-apa di sekelilingnya ini nggak ada apa-apa. Karena apa? Karena di zoom di kacamata kuda gitu. Solus Christus itu nggak pernah jadi kacamata kuda, saya. Tidak. Itu apa? Murid-murid ya. Waktu mengiringi Yesus ya. Waktu mengikut Yesus ya ada orang yang sakit dan sebagainya.
Mereka seperti kayak mau exclude semua itu orang-orang. Ada yang teriak, anak Daud kasihanilah aku gitu. Terus jangan ribut gitu ya. Don't disturb the master, solus Christus itu kali ya. Yesus yang mau ke Yerusalem, Yesus ke Yerusalem gitu. Ada orang susah, ada orang apa nggak mau tahu sudah pokoknya Yesus gitu misalnya. Itu bukan kekristenan loh, saya bukan gitu. Itu kekristenan aneh banget loh kayak begitu itu. Itu freak actually gitu. Yang nggak ada urusan lagi dengan orang-orang sakit, dengan keluarga, dengan orang yang sudah dipanggil Tuhan, pokoknya Yesus gitu ya, solus Christus ya. Justru Yesus menegur mereka gitu. Yesus justru yang sambil, dia fokusnya tetap Yerusalem. Dia fokusnya tetap salib, dia nggak pernah kehilangan fokus itu ya. Tapi dia sambil melihat sekelilingnya, ada yang perlu disembuhkan ya. Ada yang perlu ditolong, ada yang dilayani ya. Yesus bisa berhenti di situ gitu. And that is fokus ya, fokus gitu, fokus. Saudara jangan salah mengerti antara distraction yang tadi saya jelaskan tadi ya. Terus kalau nggak ada distraction berarti kacamata kuda gitu misalnya ya. Itu bahaya sekali konsep kerohanian kayak begini ya. Berapa banyak orang termasuk anggota keluarga yang tersandung dengan orang Kristen karena ya gereja sih gereja gitu ya. By the way, saya nggak mendiscourage saudara ke gereja ya. Maksudnya dosa sekali ya mbak Tuhan mendiscourage orang ke gereja atau ikut PA wanita gitu ya. Saudara ikut PA wanita, saudara datang ke gereja, saudara mungkin persekutuan doa dan sebagainya. Tapi bagaimana saudara dealing dengan your family? Bagaimana saudara memperlakukan suami saudara gitu, anak-anak dan sebagainya. Jangan mereka itu disgusted dengan kerohanian kita ya. Ini istri saya, mama saya ini saya benari gereja, urusannya gereja. Tapi kita digeletakin gitu misalnya gitu ya. Berapa banyak orang Kristen yang kayak begini ya. Mengecewakan orang-orang yang paling deket ya, nggak menjalankan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena mereka konsep solus Kristusnya itu kacamata kuda saya. Bukan di dalam keluasan yang ada fokus gitu ya. So balik lagi ke sini ya saya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Matanya tertuju kepada Yesus. And yet kita tahu ya ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita bahwa kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi mendistraksi kita dan bahwa kita perlu berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan itu ya. Tapi mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Saudara di dalam bahasa aslinya sebetulnya kalau atau ini kita baca variasi bahasa Inggris ya, saudara. Ini variasi bahasa Inggris. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. The founder and perfecter of our faith. Atau di sini yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bahasa Indonesia jadi agak panjang ya terjemahannya. Tapi intinya adalah yang memulai ya, inisiator, autor ya, yang memulai iman dan juga yang akan menyempurnakan, yang mengakhirinya. Terjemahan autor di sini ya, atau apa ini bahasa Inggris yang lain tadi pakai istilah apa? Founder gitu ya. Founder atau author atau apa bisa diterjemahin macam-macam saya. Bisa diterjemahin menjadi juara ya, champion, leader juga bisa gitu. Yang memimpin, forerunner sudah tahu ya, forerunner yang mendahului kita jalan dulu di depan itu. Ini gambaran baik juga gitu. Jadi dia sebelum kita lari, dia sudah lari dulu di depan kita gitu. Forerunner namanya. Inisiator ya, itu nuansa ini ya di dalam pengertian ini. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan yang memimpin kita dalam iman agak kurang kuat ya. Sebetulnya ya pemimpin iman kita gitu ya, pendahulu iman kita, pemulai iman kita gitu. Ya, yang berjalan di depan kita. Dan bukan cuma berjalan di depan kita, di depan kita dia mendahului, tapi dia juga membawa iman kita itu kepada kesempurnaan atau di dalam bahasa Inggris lebih sederhana perfecter, penyempurna iman kita. Dia mendahului kita, dia juga yang akan mengakhirinya. Jadi saudara itu aman di dalam Kristus. Kalau betul kita di dalam Kristus. Karena Yesus itu memulai, dia nggak pernah gagal mengakhiri gitu. Ini bukan pekerjaannya yang cuma ada kepala, nggak ada buntutnya gitu ya, kerja terus kemudian belakangnya nggak jadi gitu misalnya, cuma awalnya doang gitu. Itu bukan Yesus ya. Yesus itu dia memulai dan dia sanggup untuk menyelesaikannya gitu. Dan saudara dan saya adalah garapannya, dia adalah perfecter of our faith. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Nah, saudara, kalau saudara membaca, tadi kita nggak membaca ya, tapi pasal 11 di atas itu ya, saudara akan membaca di sini ini lumayan apa ya,
berat ya, saya kalau sudah lihat itu apa saksi penderitaan mereka ini bukan penderitaan yang biasa ya. Sudah baca misalnya di dalam ayat keberapa itu ya, ini ayat 36 ya, ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu, dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji, saya digergaji. Ya, ini ada nabi yang menurut tradisi itu ini ya, digergaji ya. Itu kaki dua digergaji dari bawah gini, digergaji sampai habis ke atas ya. Digergaji di tengah itu luar biasa ya, saya penderitaan seperti ini ya. Dibunuh dengan pedang dan sebagainya. Ini kan bukan penderitaan biasa ya seperti ini ya. Tetapi ya, sudah waktu penulis Ibrani mengatakan dalam ayat kedua di sini ya, ayat kedua itu dikatakan lihatlah ya, Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Meaning saya pembicaraan yang luar biasa ya di dalam pasal 11 itu ya, dengan segala macam contohnya ya. Itu semua itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Ini bukan bicara tentang kebesaran penderitaan orang-orang hebat di dalam zaman lampau ya. Dan ini penting ya saya konsep ini ya. Saudara kalau membicarakan apa orang-orang tua, nenek moyang yang sudah mendahului kita, terus saudara mulai tertarik dengan kebesarannya gitu, dan gak membawa kepada kebesaran Kristus, itu Christless kesaksian namanya saya. Itu kesaksian yang nggak ada Kristusnya berarti gitu. Itu cuma penonjolan moralitas belaka. Lalu apa? Papa saya dulu ya orang hebat gitu misalnya. Dia ke Papua atau apa gitu misalnya. Dia apalah jadi misionaris. Ya terus so what gitu, so what. Ini juga diceritakan sih, ini pasal 11 menceritakan sih, memang menceritakan ya. Tapi tiba-tiba waktu setelah ngomongin Yesus Kristus itu semua seperti kayak nggak ada lagi ceritanya gitu ya. Jadi dilupakan atau apa ya? Tidak saya, tapi dibawa kepada klimaks itu Kristus itu. Semua kesaksian kita ya, itu kesaksian orang lain, kesaksian orang-orang yang kita kasih ya. Kalau nggak dibawa klimaks kepada Kristus, itu bukan kekristenan saya, bukan kekristenan. Itu kepercayaan lain actually gitu. Kalau saudara melihat cerita orang-orang yang mencintai Tuhan ya, orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan, orang yang mengikut Tuhan, tapi terakhir nggak ada Kristusnya gitu ya. Ya ini berarti bukan kesaksian Kristen. Gak ada gunanya saya kesaksian kayak begini. Ini rubbish itu sebetulnya, sampah itu. Penulis Ibrani kan nggak berhenti di sini ya, nggak berhenti pada pasal 11 terus kemudian lihatlah kebesaran mereka, ini awan-awan yang gemilang. Enggak. Dia membawanya kepada Yesus Kristus. Setelah bicara tentang Yesus Kristus, mereka seperti kayak semuanya menguap sudah. Karena apa? Karena kesaksian mereka juga menunjuk kepada Kristus sebetulnya, bukan menunjuk kepada diri mereka sendiri. Gitu. Saya justru mengatakan ya, ada bahaya gereja yang menunjuk kepada dirinya sendiri. Itu luar biasa bahaya soal gereja itu. Gereja yang keep referring to herself ya, dan bukan menunjuk kepada Kristus. Itu gereja luar biasa bahaya saya gereja itu. Gereja yang diberkati Tuhan itu gereja yang menunjuk kepada Kristus, bukan menunjuk kepada dirinya sendiri. Waktu kita cerita tentang ini ya, Pak, kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita, kesaksian mereka dan sebagainya. Itu kalau nggak diakhiri dengan cerita Yesus Kristus yang tekun memikul salib ya. Lalu kita menjadi sombong dengan kehebatan mereka, pikul salib mereka masing-masing menderita bagi Tuhan dan sebagainya. Berapa cinta Tuhan yang mereka dan sebagainya. Akhirnya kita dibawa kepada cerita cinta manusia dan bukan kepada cinta Tuhan gitu. So, again pertanyaannya, di mana Kristus di sini gitu? Kita bilang kita Kristen, tapi nggak ada Kristus pembicaraannya. Jadi ini apa sebetulnya? Ini agama apa gitu? Sekali lagi ya, saya sudah melihat di sini setelah membicarakan mereka real, bukan ecek-ecek ya, bukan abal-abal. Ini mereka betul-betul saksi yang powerful, indeed powerful, sangat berkuasa, mengharukan ceritanya ya. Tetapi sudah lihat ya, itu fokus kepada Yesus Kristus itu nggak pernah hilang di dalam penulis surat Ibrani. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Salib ya direlativisasi dengan sukacita ya. Sebetulnya saya kalau kita bisa menghayati ini ya, sukacita yang akan datang. The future glory itu ya, ada penderitaan apa sih di dunia ini yang terlalu berat gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh terlalu fokus sama penderitaan yang di sini ya, karena kita nggak ada meditasi tentang kehidupan yang akan datang. Terbawa sekali ya dengan persoalan di sini dan sekarang. Kayaknya ini ya persoalan ini kalau nggak selesai saya nggak akan pernah bahagia gitu ya. Saudara ini nggak percaya sorga, nggak percaya Yesus yang ada di sorga atau bagaimana ya sebetulnya gitu. Paulus mengatakan ya, itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang ya, penderitaan sekarang, ini apa sih artinya gitu? Ini apa artinya gitu dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang?
Paulus karena pakai ini sudah lebih mengerti daripada saya. Dia pakai contoh yang meskipun nggak sempurna, tapi ini bisa menjelaskan ya kebahagiaan seorang ibu waktu melahirkan dibanding kesusahannya waktu dia mengandung, gitu. Or even kesakitannya waktu proses melahirkan. Gak ada kali ya ibu yang waras yang setelah lahir anak, apa ya cuma gini tok gitu ya. Tetap tadi lebih sakit gitu, tahu gini saya nggak usah gugurin aja atau apa, bunuh aja sekalian, gila kali saya. Nggak ada kali saya ibu ada di sini kayak gitu. Apa anak cuma gini, nggak, sukacitanya biasa banget. Saya sengsara 9 bulan, nggak worth it banget 9 bulan itu cuma dapetnya kayak gini. Aduh, gila saya ini ibu merciless atau apa sih ya? Nggak ada kali ya saya assume nggak ada lah di sini gitu. Semua ibu yang melahirkan, waktu melahirkan dia tuh lega, dia lega, dan itu semua penderitaan di belakang tuh langsung relatif, langsung lengser gitu ya. Apa sih penderitaan itu dibanding dengan sukacita dapat seorang anak gini ya? Gitu nggak sih saya? Halo, ada haleluya, amin. Ya, perbandingan nggak sempurna, again nggak terlalu sempurna, tapi paling nggak bisa menjelaskan. Ini gambarannya, sukacita yang akan datang itu merelativisasi pikul salib di sini dan sekarang. Nggak ada artinya, nggak pernah ada artinya kalau dibandingkan dengan yang akan datang. Saya itu jauh melampaui, jauh, bukan 1:2, bukan saya. Perbandingannya bukan 1:2, jauh sekali perbandingannya. Nah, memikul salib, lalu ganti sukacita yang disediakan. Itu Yesus sendiri juga berpikir seperti ini, apalagi saudara dan saya kan ya. Yesus sendiri juga berpikir seperti ini. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Di dalam kalimat sebelumnya dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Sebenarnya ini terjemahan bahasa Indonesia kurang kuat ya, saya. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Sebenarnya terjemahan lebih baik adalah menghina kehinaan memikul salib gitu. Nangkep saya poin ini. Itu memikul salib itu kan sesuatu yang hina kan. Kehinaan itu sendiri dihina oleh Yesus itu. Atau kalau di dalam bahasa Inggris ya terjemahan itu kan itu scorn ya. Dia itu being scorned, being shamed ya. Dipermalukan ya, dihina, discorn and disshame ya, dipermalukan. Dan dia sendiri Yesus itu mempermalukan, scorning the scorn. Yang dipikul oleh Yesus itu kan kehinaan gitu ya. Tapi dia sendiri nggak mau menghayati kehinaan itu sebagai sesuatu yang penting, besar, dan menyakitkan gitu ya. Seringkali di dalam kehidupan kita kan kayak begitu kan ya. Kita tuh nggak tahan kalau kita nggak dihormati gitu. Sakit sekali gitu misalnya. Nggak diperhatikan gitu ya. Nggak diperlakukan sebagai queen gitu misalnya. Sakit gitu misalnya ya. Ya ini loh Yesus itu juga diperlakukan seperti itu ya. Tapi dia sendiri tuh menghina itu gitu. Ya, dia menghina penghinaan itu. Maksudnya dianggap sebagai sesuatu yang insignificant dibandingkan dengan the future joy yang akan dia terima. Gitu. Nah ini saya termasuk juga waktu kita melihat ya, again kalau mau mengaitkan the departed soul. Kesaksian mereka itu ya, di dalam Kristus, again yang membawa kepada Kristus, saudara akan mendapati ada cerita-cerita seperti itu ya. Meskipun mereka nggak sempurna seperti Kristus, tapi saudara mendapati dalam kehidupan mereka itu juga menghina penghinaan. Gitu. Itu yang saudara perlu belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita ya. Orang-orang yang bukan menghayati penderitaan, menghayati penghinaan kayak sakit sekali ya. Ya itu kita nggak bisa belajar apa-apa tapi kita bisa belajar daripada orang-orang yang menghina penghinaan. Gitu. Kalau kita jadi melihat ya kehidupan Kristus di dalam kehidupan mereka, bukan kehidupan mereka tapi kehidupan Kristus di dalam kehidupan mereka, karena Kristuslah sebetulnya yang hidup di dalam kehidupan orang-orang yang mendahului kita yang percaya kepada Yesus Kristus ini ya. Dan ini menolong kita, membawa kita, menguatkan kita juga untuk terus di dalam dunia mengalami penghinaan, penderitaan ya sudah toh kita kecilkan saja gitu. Apa yang dibesar-besarkan gitu. Ntar jadi orang-orang kelompok sakit hati lagi gitu ya. Yang penuh dengan kepahitan dan ya untuk apa ya saya jadi orang kayak begini ya. Kepahitan, selalu nggak puas ya, merasa dicolimi lah dan sebagainya gitu. Terus bagaimana kita bisa melayani Tuhan ya seperti ini? Mana bisa mengasihi sesama orang kita sendiri pahit kayak gitu, banyak kekecewaan di dalam kehidupan ya, nggak hidup kan nggak bisa bekerja di dalam kerajaan Allah gitu. Menghidupi kehidupan yang nggak dilukai sama sekali itu nggak masuk akal saya. Iya. Kalau saudara mengharapkan kehidupan yang nggak terluka sama sekali, ya tinggalkan saja mimpi itu mimpi siang hari bolong yang nggak akan terjadi gitu. Kita hidup di dalam dunia berdosa, kalau saudara mau nggak dilukai itu gimana ceritanya coba gitu.
pasti kita akan terluka gitu. And the good news itu bukan karena saudara Kristen saudara jadi diluputkan daripada keterlukaan. Omong kosong saya itu bukan good news saya bukan. Good news saya itu adalah meskipun saudara terluka ya saudara nggak harus masuk ke dalam kepahitan, itu good news saya gitu. Karena ada Kristus. Karena ada Kristus yang menghina penghinaan itu tadi ya, dia overcome penderitaan. Sakit sih yang dialami Kristus tetap sakit ya. Tetapi dia overcome itu ya. Dia nggak membesar-besarkan sakit hatinya ya. Dia nggak membesar-besarkan keterlukaannya, kekecewaannya ya. Padahal itu real pengalaman di betrayed ya. Itu sangat mengecewakan saya sebetulnya gitu. Bukan cuma oleh Yudas tapi juga oleh Petrus kan ya. Tapi bagaimana kita melihat di dalam kehidupannya itu seorang yang membuat insignificant ya, insignificant, scorn atau dipermalukan itu ya, yang dia terima di dalam kehidupannya. So ini maksudnya ya, mengabaikan kehinaan, ya. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. So, saudara, kalau kita merenungkan tentang the departed soul, ya orang-orang yang sudah meninggalkan kita, ya itu sekali lagi ya fokusnya itu pada Kristus yang memikul salib dengan tekun itu ya. Kalau nggak membawa ke situ, ya, kalau nggak masuk ke situ ya, saudara cuma masuk di dalam sentimentalisme kosong sebenarnya gitu. Yang saudara mungkin mengingat keluar air mata sendiri gitu ya. Terus kemudian Yesusnya di mana ya di sini gitu. Saya nggak mau pakai istilah judgmental, itu dosa. Saya nggak ya saya nggak mau kayak begini juga. Tapi ini ya bagian yang nggak membawa kemana-mana gitu loh saya. Kalau saudara cuma mengingat ya orang yang sudah mendahului kita dan nggak membawa kita kepada visi Kristus yang tekun memikul salib, berarti ada perenungan yang salah saya. Kalau menurut surat Ibrani gitu. Dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, kayak ini gambaran kemuliaan, triumphant Christ. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, ya, lemah dan putus asa. Nah, ini pencobaan kita kan ya, menjadi lemah dan putus asa ya. That you may not grow weary or faint-hearted. Weary, faint-hearted. Faint-hearted ya, sudah tahu ya. Itu not for the faint-hearted gitu ya. Roller coaster gitu ya. Not for the faint-hearted. Bukan orang yang apa ini ya. Ya gampang pingsan, gampang menyerah, takut dan sebagainya gitu. Ini pencobaan ya kan ya, menjadi lemah dan putus asa. Di dalam kehidupan, di dalam realitas ya, kadang ya kita bisa menjadi lemah, putus asa ya, rasa capek gitu ya. Pikul salib ini ya, mau sampai kapan ya kayak gini? Kadang-kadang kita mungkin juga berdoa, Tuhan kalau sudah selesai tolong check out saya gitu ya. Ternyata besok bangun, belum selesai, belum di check out sama Tuhan, nggak ada serangan jantung. Ya berarti memang belum selesai gitu, belum selesai mesti jalan lagi. Menjadi lemah dan putus asa. Kadang-kadang di dalam perjuangan kita ya, memberitakan Injil, menghadirkan narasi kerajaan Allah. Lalu saudara melihat di dalam kehidupan yang hadir, bahkan di dalam gereja, bahkan di dalam gereja, bukan narasi kerajaan Allah, apa narasi-narasi yang lain. Itu sangat membuat putus asa. Tapi mengingat lagi di dalam kehidupan Kristus ya, Kristus terus menabur. Kalau saudara lihat di dalam kehidupannya, juga sebetulnya nggak ada hasil gimana loh. Saya ambil contoh satu saja. Yesus melakukan pembersihan ini kan, bait suci. Memang bait sucinya jadi bersih setelah itu. Itu kan pembersihan yang sangat-sangat kasat mata ya. Dia menjungkir balikkan gitu kan. Terus dia bilang, rumahku itu, rumah Bapakku ini adalah rumah doa, bukan sarang penyamun seperti ini. Kan kalimat sudah keras sekali ya. Terus setelah itu mereka bertobat itu. Nggak ada pertobatan saya di sana gitu. Helpless nggak sih saya? Dan kita itu diajak untuk mengikut Kristus yang seperti ini loh. Yang quote unquote nggak ada hasil kayak begini loh. Tapi dia tetap tekun gitu, tekun memikul salib. Waktu di atas kayu salib, hampir semua muridnya meninggalkan dia. Gitu. Ini apa? Nggak mengecewakan kayak begini. Lalu terus kemudian waktu dia mengajar setelah bangkit ya, Kisah Rasul mencatat dia murid-murid tetap nggak benar-benar mengerti masihan gitu. Apa nggak putus asa kayak begini ini ya? Tapi enggak loh dia tidak putus asa. Nah ini penulis Ibrani itu ngajar, lihatlah kepada dia. Gitu. Kamu jangan lihat alasanmu kenapa kamu cukup, kamu bilang putus asa itu masuk akal. Kalau kamu hitung-hitungan kayak begini, Tuhan saya putus asa ini masuk akal. Ya memang masuk akal, memang kalkulasinya enggak terlalu salah. Saudara ada reason untuk putus asa, bener sih gitu.
Tetapi lihatlah kepada Kristus itu. Kalau kita lihat kepada Kristus, saudara tahu kita menjadi lemah dan putus asa itu nggak make sense sebetulnya gitu. Nggak masuk akal kita ini menjadi lemah dan putus asa. Tapi kalau saudara melihat kesulitannya sendiri, ya kita benar loh, bisa lemah dan putus asa itu sangat masuk akal. Gitu. Lalu orang yang sudah lemah dan putus asa, ngomongnya mulai sarkastik ya. Saudara pernah nggak ya di dalam keadaan seperti ini ya? Sudah saking kehilangan pengharapannya, akhirnya ngomongnya itu mulai sinis gitu. Sinis ya yang keluar. Itu orang sakit hati di dalamnya gitu. Itu orang yang sudah masuk kepada kelemahan dan keputusasaan ya. Perlu ditolong orang seperti ini. Tapi saudara dan saya juga nggak kebal, saya masuk di dalam keadaan seperti ini. Kadang kita ngomong karena sudah hopeless ya, akhirnya kita tuh ngomongnya sinis gitu. Orang sinis itu kehilangan pengharapan sebetulnya gitu, kehilangan cinta dan dia mulai nggak melihat Kristus gitu. Saya sudah membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ada nggak di sini saya yang pernah mencucurkan darah karena mengikut Kristus? Ada nggak saya? Saya pribadi sih belum, enggak. Gitu. Saudara nggak tahu ada nggak? Saya nggak bilang ini loh ya, ketusuk pines atau apa. Itu mah bukan mencucurkan darah namanya. Gitu. Itu kecerobohan. Ketusuk jarum lagi jahit. Nggak ada urusannya sama mengikut Kristus lah itu ya saya. Tapi ini sampai mencucurkan darah ya. Itu siapapun penulis daripada surat Ibrani. Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah gitu ya. Maksudnya jangan cengeng lah ya. Jangan self pity gitu. Kamu ini penderitaannya apa sih sebetulnya gitu. Kamu hayati demikian rupa sampai kamu sakit sekali gitu misalnya. Ini apa-apaan sih kayak begini gitu. Adalah kita lihat anak kecil gitu ya, saya anak kecil. Anak saya ya waktu masih sekarang sih sudah mendingan. Dulu waktu lebih muda, lebih kecil ya. Cuma kena apa doang terus datang sama papanya mamanya. Dengan keluar air mata, aduh apa sih ini kayak gini nih. Kita orang tua rasa lucu sekali kan ya, tapi mau ketawa ya dia tambah ngamuk gitu kan ya. Gimana ini ya menghadapi kayak begini ya. Tapi ini urusan apa sih sebetulnya gitu, dia urusan simpel kayak begini aja dibikin kayak seperti kayak drama queen ini ya, drama queen and drama prince. Jadi heboh banget urusannya cuma sederhana padahal gitu ya. Tapi ya yang pemandangan yang lucu ini mungkin juga kehidupan saudara dan saya juga bisa kayak begini loh. Kita jadi drama queen di hadapannya Tuhan. Tuhan saya. Tuhan. Aduh, apa ini gitu ya. Tuhan mau ketawa juga susah gitu ya. Karena ntar kita tambah ngamuk. Sama kira-kira mirip-mirip gitu ya. Nah gimana ya kita expect di dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum. Lalu ditambah lagi, ya, ini argumentasi ini nggak habis-habis loh, sampai saudara benar-benar nyerah akhirnya gitu ya, nyerah di dalam pengertian, iya, memang kayaknya memang saya harus pikul salib lah, sudah kok kayak gini, karena bertubi-tubi ya, so ini argumentasinya gitu, saudara nggak bisa lawan loh argumentasi ini ya, saudara, benar kan kamu belum mencucurkan darah kan, iya benar, jadi kenapa kan persoalan jadi di mana ya, ditambah satu lagi, lalu satu lagi ya, coba perhatikan ya, yang namanya anak-anak, ya anak-anak itu adalah orang-orang anak-anak yang dididik, diperingatkan, dihajar, yaitu namanya anak gitu. Kalau yang nggak mau dihajar, nggak mau disesah, ya nggak mau dididik, ya berarti namanya anak-anak gampang gitu. Jadi apa nih yang heran di sini kalau kita terus kemudian mengalami ganjaran, hajaran dari Tuhan ya, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Bukankah itu sesuatu yang indah ya? Tapi kita mau jalan yang nggak ada apa ya, nggak ada hajaran ya. Itu, saudara, ini kehidupan kayak begini ini gimana ya? Kita sendiri nggak mau anak kita spoiled, benar nggak saudara? Atau saudara memanjakan anak-anak lagi? Enggak kan ya? Kita nggak mau anak kita spoiled ya. Tapi kita kadang-kadang ya, kita ini berharap kita di-spoiled sama Tuhan. Coba saudara, gimana ini penjelasannya gitu? Saudara sendiri nggak mau anak itu spoiled kan ya? Dia mesti diajar itu benar, mesti ada penghajaran, mesti ada pendidikan, nggak bisa semuanya dikasih. Gak bisa semuanya dimengerti sesuai dengan apa yang perasaannya dia, gitu kan ya? Kalau enggak kan dia gimana ntar gedenya masuk ke dalam society nggak siap dong saya. Orang-orang yang di spoil itu waktu masuk di dalam society hancur pasti hidupnya. Karena dunia nggak mungkin spoiling dia, itu kan saudara, mamanya yang spoiling dia. Dunia nggak mungkin memperlakukan anakmu seperti saudara melakukan dia, nggak mungkin kan ya? Orang dunia ini kejam gitu. Lalu kita nggak mempersiapkan dia. Tetapi yang konyol adalah saya. Kita tahu kita nggak bisa spoiling anak, ntar bahaya. Kita sendiri minta di-spoil sama Tuhan. Coba. Apa ya dasarnya gitu ya? Ini integrasinya bagaimana ya dua hal ini? Ini apa nggak skizofrenik soalnya kayak begini ini?
Kalau melihat, oh enggak, kalau anak itu dia mesti dididik kayak begini, nih ganjaran ini perlu gitu. Tapi kita sendiri nggak mau terima ganjaran. Kita selalu bilang ganjaran yang dari Tuhan terlalu berat untuk saya gitu. Tapi kalau untuk anak itu proporsional gitu ya. Kalau untuk anak dia boleh dididik, dia boleh dihajar, dia boleh tegur. Tapi kita sendiri waktu ditegur kita tersinggung. Tapi kalau anak nggak boleh tersinggung. Jadi gimana saya ini? Gimana coba ayo? Ini integrasinya gimana gitu. Jangan lupa loh saya, kita meskipun orang tua ya, meskipun sudah ibu-ibu, kita ini tetap anak kan di hadapan Tuhan, saudara tetap anak. Nah, as long as kita, ini bahkan bukan cuma as long di dunia, so ini selama-lamanya kita anak ya. Cuma as long as kita di dalam dunia ya, Tuhan akan mendidik dan menghajar kita. Ya. Di sorga sih nggak ada ya hajaran lagi karena kita sudah disempurnakan, betul kan ya. Kita tetap anak betul, tapi di sorga ya nggak ada lagi hajaran, sudah selesai. Tapi selama kita masih berada di dalam dunia ya, karena ada ini, ada hajaran ini, ada penyesahan dan sebagainya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. So, jangan discourage. Tapi bersyukurlah karena saudara itu dianggap anak berarti gitu. Saudara kadang saya membaca ini ya, bukan membaca juga mendengar ya cerita daripada orang misionaris yang melayani Tuhan ya. Itu berat ya, so, ya. Mereka itu mengalami spiritual attack ya, bertubi-tubi loh kehidupan mereka gitu ya. Padahal mereka itu ngapain ya? Mereka itu bekerja bagi Tuhan. Saya bilang sama istri saya gitu ya, saya ini hamba Tuhan, kamu kan istri hamba Tuhan gitu ya. Ini kita kalau mengikut Tuhan, ya, kita juga akan di dalam takaran kita, of course ya, nggak tentu takaran yang sama dengan misionari itu ya. Mengalami spiritual attack itu biasa, itu justru konfirmasinya sebetulnya gitu. Tapi kalau kehidupan kita itu lancar, nggak ada ketergangguan sama sekali. Semua orang memuji kita, semua orang tepuk tangan ya. Semua orang setuju dengan pendapat saudara ya. Perasaan saudara selalu dimengerti dan sebagainya. Sebentar. Ini saudara ini anak-anak gampang atau anak-anak Tuhan ya? Itu yang boleh diperlakukan seperti itu siapa ya saudara? Orang yang nggak ada dosa lagi berarti kan ya. Saudara yakin saudara nggak ada dosa lagi? Sampai nggak perlu dididik lagi gitu saudara? Ini kan nggak masuk akal kan? Kita masih ada fallenness kan? Masih ada kejatuhan, masih ada dosa kan di dalam hal ini gitu. So, as long as kita masih ada dosa, ya berarti Tuhan masih akan menggunting gitu maksudnya. Dan waktu digunting ya pasti masih akan sakit gitu. Tapi kita waktu mengalami ini ya, kita nggak dengan luas hati menerima gitu. Jadi sebetulnya kita mau menghidupi kehidupan sebagai anak atau sebagai anak-anak gampang. Maksudnya sebagai orang yang dikasih Tuhan atau orang yang dibuang oleh Tuhan, yang mana gitu. Karena yang dikasih oleh Tuhan itu dikerat gitu. Nggak, Tuhan itu memastikan waktu kita berjumpa dengan dia ya itu kita tuh berjumpanya itu ini blameless. Gak ada cacat celah. Ini kan mempelai wanita ya. Ini cocok sekali di PA wanita ngomong kayak gini ya. Itu dikuduskan, dipersembahkan kepada Tuhan itu blameless blameless. Bagaimana bisa blameless orang kita ini fallen gitu kan ya? Jawabannya sederhana, yaitu melalui pengeratan pasti melalui pengeratan. Kalau nggak ada pengeratan, nggak ada penghajaran dan sebagainya, bagaimana bisa blameless? Gimana caranya itu caranya bagaimana nggak ada pendidikan tapi tiba-tiba blameless gitu maksudnya blameless itu nggak tanpa cacat celah tanpa kerut gitu ya ketemu Kristus sang mempelai laki-laki itu tanpa kerut bagaimana itu bisa terjadi kalau nggak ada penghajaran di dalam dunia ini gitu. Sedang terhadap anak sendiri kita tahu itu nggak jalan terhadap kita itu bisa jalan gitu. Sekali lagi ya kadang-kadang ada banyak keanehan di dalam spiritualitas Kristen yang nggak masuk akal gitu. Yang even in real life di dalam dunia pendidikan anak pun nggak bisa terjadi. Tapi kita berharap itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Sekali lagi ya, ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Another argumen lagi ya saya. Nggak habis-habis sampai saudara itu benar-benar ya harusnya sih kita menyerah saya. Tuhan ampuni saya mau ikut engkau, saya mau pikul salib saya dengan tekun. Sudah gitu saja gitu. Karena ini perbandingan. Satu lagi, ini poin yang baru lagi ya. Ayah ya di dalam dunia ya, kita bicara departed soul ya, saudara punya orang tua ya, ayah punya mama, mereka mendidik kita. Mereka itu nggak sempurna sebetulnya kan ya, betul kan ya? Mereka mendidik kita itu nggak sempurna. Bapa ya itu jauh lebih sempurna. Jadi lebih aman mana saya mempercayakan kehidupan kita untuk diganjar oleh Papa di dalam dunia atau Papa yang di sorga gitu. Papa yang di dunia itu waktu mengganjar bisa salah, saya pukulnya bisa kekerasan. Saya kadang-kadang marah juga bisa nggak tepat ya saya. Maksudnya kita sebagai orang berdosa marah kepada anak bisa nggak tepat gitu.
bisa kelewatan gitu, atau mungkin kurang, harusnya marah gak berani marah misalnya gitu ya, karena spoiling itu tadi misalnya gitu. Tetapi kalau Bapa itu kan tepat ya takarannya gitu ya. Kalau kita saja bisa mempercayakan kehidupan kita kepada Bapa yang di dalam dunia ya, yang ganjarannya itu nggak sempurna, yang kadang-kadang luput gitu ya, yang kadang-kadang terlalu keras atau terlalu lunak, bagaimana kita nggak berani mempercayakan kehidupan kita kepada Allah yang akan mengganjar kita di dalam takaran yang sempurna itu. Ya, argumentasi from lesser to greater. Gitu. Bapa ini nggak sempurna, yang itu lebih sempurna. Gitu. Satu lagi, tambah lagi. Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Saudara lihat imperfectionnya ya. Waktunya pendek. Gitu. Waktunya pendek. Saudara sekarang nggak dididik lagi kan sama ini kan apa papa mama atau masih diteleponin. Pasang pampers itu gini loh cara enggak lah kali saya ya tahu lah ya nyiram bunga itu enggak perlu lah itu sudah belajar tahu kan ya. Mereka tuh mendidik kita di dalam waktu yang pendek ya, sangat terbatas. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Maksudnya kadang-kadang subjektif, mereka itu ngajarnya subjektif. Menurut apa yang mereka anggap baik, mereka terbatas, limited ya di dalam cara pikir mereka. Tetapi kemudian dibandingkan lagi dengan Allah, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita boleh berbagian dalam kekudusan ilahi. Gak banding sama sekali, ini ganjaran orang tua kita dengan ganjaran Allah itu sangat gak berbanding. Orang tua kita cuma menghajar kita di dalam waktu yang pendek, gak bisa terus-menerus, ada batasnya. Setelah itu pengetahuan mereka, kebijaksanaan mereka juga terbatas. Kadang-kadang mereka juga, apa yang mereka pikir baik, gak benar-benar baik. So, bagaimana bisa banding dengan ini, apa bijaksana ilahi yang menghajar kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan. Mungkin ayat terakhir ya, saya ini 11, kita baca yang terakhir ya. Memang tiap-tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, betul. Waktu dia diganjar, ya kita bukannya tertawa, bukan, tapi sakit, duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Fruit of righteousness, buah kebenaran yang memberikan damai. Peaceful fruit of righteousness. Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, secara sederhana saja ya, nggak ada damai yang sejati, ya, nggak ada true peace, kalau nggak ada ganjaran gitu. Kalau nggak ada pendidikan, ya nggak ada pengeratan, kita nggak bisa berbagian di dalam kebenaran itu. Gitu. Untuk berbagian di dalam kebenaran yang menghasilkan fruit of righteousness itu perlu pengeratan, saya. Saudara tahu ya, ini apa? Saudara di sini ada yang nggak sih apa? Tanam-tanam buah gitu ya. Saudara tahu istilah kerat kan ya? Pengeratan itu penting kan ya. Kalau nggak ada pengeratan itu bisa mandul ini nih apa? Pohonnya ya, kan terlalu banyak benalu gitu misalnya atau apalah. Atau nutrisinya nggak nyampe dan sebagainya, atau daunnya nggak dipangkas dan sebagainya, akhirnya nggak jadi buah, malah jadi daun yang banyak dan sebagainya. Ini nggak bisa gitu. Harus digunting, harus dikerat ya. Demikian juga kehidupan manusia itu perlu dikerat, perlu gitu. Supaya kita berbuah banyak. Nah, ini ya damai, dan ini aspek terakhir ya damai. Kita rindukan kehidupan yang peaceful kan ya, kehidupan damai. Kita mau dong kehidupan yang damai. Damai itu lawan katanya ya. Konflik ya, termasuk restless ya, kegelisahan ya, hidup yang nggak pernah tenang gitu ya, hidup yang khawatir terus ya, hidup yang nggak ada damai lah maksudnya, sudah tahu ya, itu bisa membayangkan gitu. Tapi pertanyaannya damai itu melalui apa gitu, melalui apa? Dunia ini menyediakan jalan damai yang palsu. Saudara bisa damai kalau saudara punya tas mahal beberapa gitu, itu baru bisa damai gitu ya. Kalau saudara masuk ada ruangan khusus gitu ya, rumah lemari besar dan ini gitu. Wah banyak ya koleksinya gitu ya. Sedikit mirip biasa sama anak-anak yang ngumpulin koleksi apa mobil-mobilan itu. Itu namanya damai gitu ya. Gak ada lah itu damai dari situ. Itu miserable cerita itu. Gitu. Bukan berarti saudara nggak boleh beli tas sama saya, bukan. Beli-beli aja nggak apa-apa. Tapi mengharapkan damai dari situ ya konyol. Damai dari suami yang mengerti saudara gitu ya, yang selalu bisa mengerti saudara, itu juga nader kekonyolan gitu. Saudara akhirnya nuntut terus gitu ya, suami ini mencintai saya, kapan dia melakukan saya sebagai the queen gitu ya. Saya dianggap sebagai pembantu, jauh banget sama queen gitu ya. Saya lebih mirip pembantu daripada queen dan seterusnya gitu. Saudara mulai jadi restless, nggak pernah puas gitu ya, karena suami kok karena nggak seperti yang saya harapkan, nggak ada peace gitu ya. Tapi kalau menurut Alkitab sederhana, jalan peace itu ya, itu ini, fruit of righteousness, kalau saudara berbuah banyak, berbuah kebenaran, itu saudara peaceful. Gitu. Orang itu peaceful karena dia berbuah, saudara.
Orang yang nggak peaceful itu karena dia nggak berbuah sebetulnya gitu. Nggak peduli saudara mau mengalami apapun, as long as saudara nggak berbuah, saudara nggak mungkin peaceful. Nggak ada saudara, peace tanpa buah itu nggak ada gitu. Peace itu sendiri juga adalah buah sebetulnya gitu. Kan damai sejahtera salah satu ini ya aspek di dalam buah roh kan sudah baca di dalam Galatia 5. So, orang yang berbuah ya berbuah kebenaran itulah orang yang peaceful. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana berbuah kebenaran? Yaitu balik lagi saya ganjaran itu tadi gitu. Pengeratan ganjaran ya, pikul salib ya dari situ ya saya kita itu betul-betul mengerti apa artinya true peace. Orang yang dilatih ya olehnya. Mereka yang dilatih olehnya, mereka betul-betul mendapati peace ya. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan keluarganya, di tengah-tengah ketidaksempurnaan suaminya, di tengah-tengah ketidaksempurnaan anak-anaknya, di tengah-tengah ketidaksempurnaan mertua dan orang tuanya, di tengah-tengah ketidaksempurnaan gerejanya bahkan ya dan seterusnya atau kota tempat tinggalnya dan seterusnya itu. Still ada peace di dalam hati ya. Karena apa saya? Karena menghasilkan buah. So, panjang ya saya, kita bicara dari all souls, the departed souls ya, terus sampai masuk ke sini gitu. Ini semuanya ini connected gitu. So, jangan nggak ada so ya, jangan nggak ada pikiran sama sekali tentang orang-orang yang sudah meninggal gitu. Karena itu penting ya dan nggak harus dilihat sebagai yang mendistraksi pandangan kita terhadap Yesus ya, tapi justru mengukuhkannya ya as long as fokusnya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus adalah fokus, bukan bukan kacamata kuda ya. Meaning apa? Saudara boleh tetap merenungkan itu, cerita kehidupan the departed souls itu ya, orang-orang yang mendahului kita. Tapi apa yang saudara renungkan itu penting, yaitu saksi penderitaan mereka, bukan cerita-cerita yang lain, bukan kekayaan mereka ya, bukan moralitas mereka yang tinggi, bukan berapa terkenalnya mereka, bukan berapa kali mereka ketemu presiden dan sebagainya. Itu cerita nggak terlalu penting, nggak terlalu penting. Menurut Ibrani, yang penting itu adalah bagaimana kehidupan mereka sebagai saksi penderitaan Kristus. Saksi penderitaan Kristus. Ya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami memohon berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami baca ini boleh Tuhan hidupkan di dalam pengalaman kehidupan kami mengikut Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin kami terus berjalan setia, sampai kami berjumpa dengan Engkau yang mendahului dan yang juga akan mengakhiri iman kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk orang yang sungguh-sungguh percaya ya, untuk orang-orang pilihan yang sejati ya, dia nggak akan murtad ini. Istilah yang dipakai murtad di dalam Ibrani itu maksudnya bukan di dalam pengertian orang tadinya sungguh-sungguh percaya terus murtad, tapi di dalam pengertian memang nggak pernah sungguh-sungguh percaya gitu. Makanya penting untuk ini ya, untuk mengecek di dalam kehidupan kita itu apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak gitu. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya itu Yesus yang memulai iman ya. Yesus pasti akan mengakhiri. Jadi Yesus nggak pernah gagal di dalam mengakhiri iman yang sejati ya. So harapan kita ya, pergantungan kita itu kepada Yesus yang menyempurnakan itu. Melihat kepada Yesus. Ini jawaban secara teologis gitu maksudnya ya. Penderitaan yang paling berat itu ya nggak ada penyertaan Tuhan. Nggak ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Itu penderitaan paling berat itu. Tapi penderitaan yang karena Kristus ya, itu nggak ada yang berat kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Maksudnya nggak ada bandingannya sama sekali gitu. Gimana kita membantu ya Pak, orang yang lagi kehilangan harapan. Kadang sulit sekali misalnya kita berulang-ulang terus dalam circle itu. Jadi kadang kita juga bisa drain off ya. Kalau saya balik ke sini ya, ini penghajaran. Memang yang menghajar itu Tuhan gitu ya. Tapi kita juga bisa dipakai di dalam pengertian ini, berani menegur. Saya nggak lama ini ada konseling sama satu jemaat yang pertanyaan kira-kira mirip lah. Dia coba membantu orang itu keluar gitu ya. Terus dia ada bilang, tapi dia sendiri ini juga nggak mau menghidupi prinsip Kristen gitu. Sudah dong, berarti gimana dong? Dia perlu bertobat gitu. Perlu ditegur supaya bertobat. Karena kalau nggak kita coba mengerti terus lemah lembut dan tapi terus kemudian dia sendiri nggak mau bertobat gitu misalnya. Maksudnya ada saatnya untuk ini ya, menegur gitu, menegur.
Gak bisa cuma mengerti terus gitu. Mengerti terus, saya percaya kita mesti lemah lembut, compassionate, merciful dan sebagainya, itu sesuatu yang di-assume lah ya. Maksudnya kita jangan judgmental benar gitu. And yet ini pun bukan berarti nggak boleh menegur gitu. Maksudnya mungkin ada saatnya minta bijaksana Tuhan harus menegur dengan berani ya, dengan bijaksana Tuhan.